Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa qasyana bi syari'ati Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan sesungguhnya barang siapa yang kufur nikmat kepadaku maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini menerangkan tentang arti makna syukur. Sesungguhnya syukur itu apa maknanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata Kanjeng Nabi, asyukru huwa tasyarrufun ni'mah limaradatillah. Syukur adalah mempergunakan segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencapai ridho dari Allah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, kita sholat Jumat berarti kita mencari ridho dari Allah. Kita sholat 5 waktu, baik sendiri maupun berjamaah di masjid, niatkan dalam hati lillahi ta'ala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melakukan berbagai amal apapun, terutama amal kebaikan, niatkan lillahi ta'ala. Jangan kita niatkan mencari surga dan mencari surga, sebab tatkala kita sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan hati kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala, surga tidak kita minta pun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur yang bagaimana hadirin sekalian, yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat amat sangat kita perlukan. Maka syukur yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus mengetahuinya. Yang pertama, macam-macam syukur. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kita sehat, dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah. Banyak rezeki, dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah. Keluarga bahagia, keluarga damai, ucapkan dalam hati alhamdulillah. Ini asyukru bil qalbi. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati belum bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meningkat yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Kalau tadi kita umur panjang, kita sehat, keluarga bahagia, banyak rezeki, dalam hati mengucapkan alhamdulillah. Naik yang kedua, lisannya mengucapkan alhamdulillah badan kita sehat, alhamdulillah tetap iman Islam kita, alhamdulillah kita dikasih panjang umur dan lain sebagainya. Ucapkan dengan lisan alhamdulillah.
Yang kedua, asyukru bil lisan juga belum bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus naik yang ketiga, asyukru bil af'al atau asyukru bil arkan. Syukur dengan perbuatan, syukur dengan pelaksanaan yang sesungguhnya. Jadi kita alhamdulillah dalam hati kita, alhamdulillah dalam lisan kita, dan alhamdulillah semua panca indera kita, kepala, tangan, kaki, tubuh kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan digunakan untuk takbir, kepala untuk sujud, dan semua anggota kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa bersyukur, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan semuanya lillahi taala, baru Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur memang ringan, mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sangat sulit. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Kisah Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, pernah kedatangan seorang tamu, orangnya miskin, mencari rezeki masih kesulitan, berharap kepada Nabi Musa untuk diberikan sesuatu amalan, sesuatu nasihat supaya bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya raya. Wahai Nabi Musa, kehidupan saya sangat sempit, rezeki saya, sehingga saya selalu kekurangan dalam kehidupan kami. Bagaimana supaya ekonomi saya meningkat, keluarga saya bahagia, wahai Nabi Musa? Nabi Musa berpesan, silahkan engkau bersyukur kepada Allah. Kemudian disuruh pulang dan kemudian permisi. Di dalam hati orang miskin ini, saya jauh-jauh menghadap Nabi Musa, kirain dikasih apa atau apa. Masa saya mau kaya, saya mau sukses, cuma suruh bersyukur kepada Allah. Kecewa dan gendeng. Gimana saya bersyukur kepada Allah? Duit tidak punya, kerjaan tidak punya, keluarga butuh nafkah dan lain sebagainya. Kemudian ada tamu yang kedua, orang yang kaya raya yang berkecukupan. Wahai Nabi Musa, saya minta amalan, kira-kira nasihat, kira-kira saya bahagia dunia dan akhirat. Nabi Musa lagi-lagi, silahkan engkau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita hadirin sekalian, dalam hati orang kaya tersebut, bagaimana saya tidak bisa bersyukur kepada Allah? Ekonomi ada, uang berkecukupan, keluarga bahagia, sehingga saya tenang beribadah kepada Allah. Bunga hatinya suruh bersyukur kepada Allah, tambah bersyukur, tambah bersyukur. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Orang kaya raya yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, selalu meningkat ekonominya, menjadi tambah kaya, tambah sukses, tambah bahagia. Kuncinya bersyukur. Dan bagaimana yang terjadi? Orang miskin yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, di dalam hatinya cuma lendeng dan lendeng saja. Sampai pada akhirnya orang miskin ini tambah miskin, tambah sengsara, sampai meninggal dunianya kain kafan saja tidak bisa untuk terbelikan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Peristiwa dua ini menyadarkan kepada kita hadirin sekalian, pandai-pandailah bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di akhir khutbah ini, marilah kita simak beberapa kisah hadirin sekalian yang menunjukkan kita agar selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu an, pernah berbicara kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, suamiku tersayang, engkau adalah manusia yang sempurna, tidak punya dosa, dijamin masuk surga. Tetapi kenapa
engkau rajin siang malam beribadah kepada Allah, sampai kalau sholat malam batuknya sampai kapalan, kakinya kapalan dan lain sebagainya. Jawab Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Aisyah, apakah saya tidak boleh bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah kepadaku? Kanjeng Nabi Muhammad SAW rajin ibadah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Subhanallah. Yang kedua, rasa syukur. Bagaimanakah rasa syukur? Istrinya baginda Rasul, Siti Khadijah radhiyallahu an. Siti Khadijah istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang kaya raya, sepertiga kekayaan di Mekah milik Siti Khadijah, tapi semuanya digunakan untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk syiar Islam dengan ikhlas dan ridho. Sampai-sampai Kanjeng Nabi suatu saat, hadirin sekalian, menangis meneteskan air mata dikala di depan pintu Kanjeng Nabi melihat di teras rumahnya Siti Khadijah radhiyallahu an lagi netein, nyusuin anaknya Siti Fatimah yang masih kecil. Meneteskan air mata, wahai Siti Khadijah, dulu engkau kaya raya, semua harta kau korbankan untuk agama syiar Islam. Sekarang engkau kurus kering, tidak punya apa-apa setelah menafkahkan semua rezekinya kepadaku untuk syiar Islam. Sampai-sampai engkau tidak punya apa-apa pun tidak sadar. Anakku Siti Fatimah engkau susui, aliran darah, saking gak ada vitamin dalam tubuhnya, gak ada makanan di dalam rumah, sampai disedot itu bukan ASI air susu, bukan, tapi darah. Jawabnya Siti Khadijah bagaimana, hadirin sekalian? Wahai Rasulullah SAW, suamiku tercinta, suatu saat apabila saya sudah meninggal dunia, engkau kuburkan, di kuburan itu ada tulang belulangku, dan engkau masih syiar agama Islam, engkau dikasih umur panjang mensiarkan agama Islam, kemudian mau menyeberangi sungai, mau menyeberangi lautan, engkau tidak bisa melewatinya, tapi bisa dengan tulang-tulangku untuk menyeberangi sungai, menyeberangi lautan. Silakan gali kubur saya, ambil tulang saya untuk jadi jembatan, engkau bisa mensiarkan agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Subhanallah, begitu mulianya, begitu pandai bersyukurnya istri tercinta Siti Khadijah radhiyallahu an. Subhanallah. Ada lagi Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana rasa syukurnya? Umar bin Khattab tatkala ditanya rasa bersyukur, mengucapkan, saya di dunia ini tidak berharap mendapatkan banyak kekayaan, banyak harta yang berlimpah. Saya hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya diberikan kenikmatan rasa bersyukur, diberikan kenikmatan rezeki yang barokah fid dunya wal akhirah. Seorang Umar bin Khattab hanya menghendaki keberkahan di dalam hidupnya. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang perawi hadis yang sangat terkenal, yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun orangnya alim, pandai, sampai sekarang dikenang sepanjang zaman oleh seluruh umat Islam di dunia, tapi kehidupannya selalu sederhana dan sangat sederhana, bahkan kalau dihitung ekonominya sangat minim. Tatkala suatu hari, beberapa hari tidak makan, hadirin sekalian, ada tetangganya membawa makanan yang tidak begitu banyak, yang mungkin setengah piring, diberikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menangis, Masya Allah, Allah ngasih rezeki begitu banyak melalui tetangga saya, dimakan dengan mendoakan yang sangat luar biasa kepada orang yang memberikan makanan walaupun setengah piring kepada orang yang dermawan tersebut. Artinya begitu rasa syukurnya sahabat-sahabat yang terdahulu kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah hadirin sekalian, kita dikasih umur yang panjang, dikasih keluarga yang bahagia, dikasih kecukupan
rizki, kita contoh para sahabat-sahabat terdahulu demi syiar Islam, berani mengorbankan apa saja dan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tadi kami sampaikan, dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat, terutama sholat berjamaah. Kenapa kita harus banyak sholat berjamaah terutama di masjid? Hadirin sekalian, mohon maaf, umat Nabi Muhammad tidak seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya 1000 tahun Nabi Nuh alaihissalam, masih panjang untuk beribadah, lama sekali. Kita tidak jauh dengan umurnya Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 63 tahun. Bagaimana cara mengejar agar kita walaupun umurnya pendek tetapi mempunyai ibadah seperti umatnya Nabi Nuh? Salah satunya banyak-banyak berjamaah di masjid. Kenapa? Kalau kita umur sudah 50 tahun, kalau 60 tahun kita dikasih umur panjang, tinggal 10 tahun lagi. Tetapi kalau selalu sholat berjamaah di masjid selama 10 tahun, kita hitung keutamaan sholat berjamaah 27 kali lipat. Artinya kalau 10 tahun kita sama dengan ibadah 270 tahun. Subhanallah. Kuncinya rajin-rajin sholat berjamaah. Di samping itu banyak-banyak bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, hadir di berbagai majelis taklim, di pengajian akbar, muludan, Isra Mi'raj, di pengajian rutin. Kenapa? Kalau kita hadir di situ ada ratusan, bahkan ada ribuan jamaah mendoakan, bahkan baca Yasin, baca apa, ribuan orang membaca ayat-ayat Al-Quran, kita dapat pahalanya. Apalagi dalam doa tersebut kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Begitu bahagianya saudara kita di alam kubur mendapatkan kiriman ribuan bacaan Al-Quran. Itulah hadirin sekalian cara bagaimana untuk mengejar umur kita yang pendek. Salah satunya juga yang terakhir, hadirin sekalian, kalau dikasih rezeki jangan pelit, sedekahkan, terutama untuk keluarga kita, bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Untuk mereka yang sudah meninggal dunia, insya Allah akan nyampe pahalanya kepada orang tua kita walaupun sudah di alam baka. Hadirin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.